Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Fasilitas Kesehatan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahayu Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan oleh saya Nika Nureni Amelia, Prodi S1 Administrasi Kesehatan. Dengan judul Mewujudkan Layanan Kesehatan Modern, Peran Digitalisasi dalam Sistem Administrasi Pendaftaran di Rumah Sakit. Latar belakang adalah rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan memiliki kompleksitas tinggi dalam pengelolaan informasi, mulai dari pencatatan data pasien, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, hingga distribusi alat dan alat medis dan serta obat-obatan. Sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS hadir sebagai solusi teknologi yang tidak hanya mendukung efisiensi administratif. Pelayanan pendaftaran merupakan salah satu tahapan awal dan krusial dalam sistem pelayanan rumah sakit. Proses ini menjadi pintu gerbang bagi pasien untuk memperoleh layanan medis, baik rawat jalan, rawat inap, maupun layanan penunjang lainnya. Namun, dalam praktik konvensional, pendaftaran pasien seringkali menghadapi berbagai kendala seperti antrian panjang, pencatatan manual yang rawan kesalahan, duplikasi data, serta keterlambatan dalam pemrosesan informasi pasien. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi proses pendaftaran pasien menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Adapun tujuannya, yang pertama adalah memberikan informasi proses digitalisasi pendaftaran di salah satu rumah sakit. Kemudian, kedua, menunjukkan simplifikasi sistem pendaftaran. Ketiga, peningkatan pelayanan kepada pasien dengan lebih efisien. Keempat, memberikan pengalaman perjalanan pelayanan yang baik kepada pasien. Berikut adalah deskripsi isu atau masalah yang paling besar. Di antaranya adalah saya ngambil hanya satu saja yang sangat signifikan, yaitu kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi pendaftaran pasien di rumah sakit akibat sistem konvensional yang belum terdigitalisasi secara optimal. Dari deskripsi masalah, maka dapat dilakukan analisa masalah. Apa saja analisa masalah? Yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Yang pertama, antrian panjang dan waktu tunggu yang lama yang menunjukkan proses tidak efisien. Yang kedua, pencatatan manual yang rawan kesalahan input dan duplikasi data. Kemudian, minimnya integrasi sistem sehingga data pasien tidak terintegrasi secara real time. Kemudian yang keempat adalah tantangan dalam implementasi digitalisasi seperti resistensi dari petugas dan keterbatasan infrastruktur serta literasi digital pasien. Belum maksimalnya pengalaman pelayanan pasien, terutama dalam aspek kecepatan dan kemudahan akses informasi. Kemudian kebijakan apa saja yang sangat relevan yang mendukung dari analisa masalah tersebut? Yang pertama adalah implementasi dan penguatan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Kedua, kebijakan pendaftaran pasien secara digital atau online. Kemudian yang ketiga, standarisasi proses pendaftaran berbasis elektronik. Keempat, peningkatan kompetensi digital SDM kesehatan. Kelima, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Selanjutnya adalah perlindungan data dan privasi pasien. Ketujuh, monitoring dan evaluasi sistem digital secara berkala. Dampak dari analisa masalah tersebut yang pertama adalah keterbatasan sumber daya digital. Jadi tidak semua rumah sakit memiliki sumber daya manusia yang mumpuni atau yang sesuai, yang memenuhi kualifikasi ilmu yang dapat digunakan untuk proses digitalisasi. Kemudian yang kedua adalah keamanan dan privasi data. Adanya ketidakamanan atau adanya masalah pada saat
perlindungan privasi data pasien. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur belum merata, masih adanya infrastruktur yang tidak sesuai pemanfaatan, tidak sesuai dengan pemerataan masing-masing fasilitas kesehatan. Kemudian yang keempat adalah adaptasi pengguna atau pasien atau pendamping pasien. Ada rasa keengganan pasien atau pendamping pasien menggunakan proses digitalisasi ini karena sudah terbiasa manual, kemudian sudah terbiasa dibantu, kemudian tidak ada pengetahuan atau awareness kepada pendamping atau pasien terkait penggunaan proses digitalisasi. Berikut adalah solusi dan inovasi yang dapat dilakukan dari analisa masalah yang sudah dipaparkan. Yang pertama adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Secara teori, sumber daya manusia adalah aset strategis organisasi. Pelatihan adalah cara untuk meningkatkan kompetensi adaptasi terhadap perubahan, teknologi, dan produktivitas kerja. Sebagai contoh adalah salah satu rumah sakit swasta melakukan edukasi dan training untuk proses digitalisasi kepada seluruh sumber daya manusia. Contoh saja misalnya di Rumah Sakit Siloam, pada saat akan go live atau launching sebuah sistem informasi yang akan digunakan kepada seluruh tenaga medis, baik non-medis, medis, perawat, dokter, dan lain-lain. Sebagai contoh misalnya elektronik medical record, kemudian Kairos, proses pendaftaran, kemudian proses sibling dan lain-lain, maka sumber daya manusianya akan dilakukan training terlebih dahulu sebelum sistem tersebut launching atau go live, sehingga pada saat user tersebut menggunakan maka tidak akan ada kendala dan semua proses berjalan dengan lancar. Di sisi lain harus ada evaluasi dan monitoring seberjalannya sistem yang telah dilakukan. Yang kedua adalah penguatan keamanan cyber atau cyber security. Secara teori, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, mewajibkan institusi termasuk rumah sakit menjaga data pribadi pasien. Secara praktiknya, semua sistem memiliki keamanan yang tersentral dengan proses permit yang panjang untuk perlindungan data pasien. Sebenarnya ini tidak hanya didukung oleh proses digitalisasi atau sistem informasi, namun juga dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Misalnya, semua tenaga medis, non-medis, atau semua yang bekerja di rumah sakit diambil sumpah janji bahwa semua data medis yang mereka ketahui di rumah sakit maka tidak boleh disampaikan ke pihak luar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian semua teknologi informasi yang ada di rumah sakit harus memiliki security yang berlapis-lapis, sehingga jika ada kendala atau seandainya ada eksternal yang ingin merusak data-data pasien, maka itu akan menjadi aman karena permit yang panjang. Solusi dan inovasi selanjutnya adalah pengembangan teknologi digital dengan aplikasi modern yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Secara teori, organisasi publik dapat berinovasi lebih cepat dengan menggandeng pihak eksternal seperti perusahaan teknologi. Dalam hal ini, praktiknya adalah di Rumah Sakit Siloam berkolaborasi dengan pihak luar untuk membuat aplikasi My Siloam, EMR, Kairos IPD, dan emergency, serta berintegrasi terbridging dengan BPJS Kesehatan, di mana semua pendaftaran dapat dilakukan dalam satu langkah tanpa harus melakukan pendaftaran mengantri di area pendaftaran, kemudian dapat mendapatkan slot dokter, ingin bertemu dengan dokter jam berapa, kemudian sesuai dengan kebutuhannya dengan dokter siapa, itu pasien akan mendapat hak prerogatif sendiri bahwa pasien berhak untuk memilih ke dokter siapapun. Kemudian rumah sakit juga berintegrasi dengan mobile JKN, di mana pasien-pasien BPJS diberikan kemudahan untuk mendaftar, membuat appointment, membuat janji kepada dokter-dokter pilihan sesuai dengan rujukannya, dengan berintegrasi dengan sistem MJKN, gitu, di mana penguraian antrian di rumah sakit untuk pendaftaran dapat dilakukan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, supaya pasien juga mendapat pelayanan yang lebih cepat untuk kepuasan pasien itu sendiri. Berikut adalah proses alur pendaftaran dengan menggunakan My Siloam dengan self check-in.
Dari materi yang sudah saya paparkan, maka dapat diambil kesimpulan dan rekomendasinya. Yang pertama adalah kesimpulan. Digitalisasi pendaftaran pasien di rumah sakit merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas layanan kesehatan. Kemudian, implementasi SIM RS dan sistem pendaftaran digital terbukti mampu mempercepat alur pelayanan, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan koordinasi antar divisi dalam rumah sakit. Kemudian, yang ketiga adalah manfaat digitalisasi tidak hanya dirasakan oleh pihak rumah sakit melalui efisiensi manajemen, tetapi juga oleh pasien melalui peningkatan kenyamanan, pengurangan waktu tunggu, dan kemudahan akses informasi. Dan untuk rekomendasinya adalah pertama, percepat adaptasi dan penguatan SIM rumah sakit atau SIM RS. Kemudian pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan dan petugas administrasi. Ketiga, terapkan kebijakan pendaftaran online secara menyeluruh. Keempat, tingkatkan keamanan cyber dan perlindungan data pribadi pasien. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi sistem secara berkala yang harus dilakukan di masing-masing fasilitas kesehatan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.